Selamat pagi teman-teman. Pagi. Luar biasa, ini kayaknya lagi happy banget nih. Dari tadi dengar Kasakusuk sendiri kayak banyak yang mau diceritain ya. Kak temen dengan kanan dan kirinya. Teman-teman sebelum kita mulai kebaktian kita hari ini, saya mau ajak kita semua untuk belajar satu buah lagu. Mungkin lagu ini buat sebagian teman-teman udah gak asing lagi gitu ya. Tapi mungkin sebagian dari kita merasa, aduh kayaknya lupa-lupa ingat atau mungkin ini baru pertama kali dengar. Lagu ini judulnya Keep Your Faith. Sebenarnya ini diciptain oleh teman kita sendiri di sini. Iya. Kalau kenal Ko Erwin, mungkin ada yang kenal, udah orang lama banget gitu ya. Itu diciptain pas Ko Erwin itu masih zamannya di komisi remaja gitu teman-teman. Nah lagu ini jadi kalau dicari di YouTube mungkin susah, tapi di Spotify ternyata ada gitu ya, judulnya Keep Your Faith. Tapi kita mau belajar lagu ini sama-sama dulu yuk, biar nanti di ibadah kita bisa nyanyikan dengan baik gitu ya. Buka mata dan telingamu, coba ingatkan kasih-Nya. Dengarkan suara panggilannya untuk menunaikan tugasnya. Walau susah jalanmu, ingat kau tak sendiri. Tuhan yang pegang tanganmu, pertahankan imanmu, tetapkan langkahmu, pegang teguh firman-Nya. Terus berlari sampai tujuan, hingga kau dapatkan mahkota kemuliaan. Kala imanmu mulai goyah, Yesus selalu di sampingmu. Kala hidupmu tak menentu, Dia besertamu. Berilah hidupmu untuk dipakainya, jadi bejana untuk kemuliaan. Dan ingat selalu tuh, pertahankan imanmu, tetapkan langkahmu, pegang teguh firman-Nya. Terus berlari sampai tujuan, hingga kau dapatkan mahkota kemuliaan. Ya, kira-kira seperti itu ya lagunya teman-teman. Sebelum kita masuki ibadah kita, mari kita mau persiapkan hati dan pikiran kita mau saat teduh sejenak. Ya teman-teman, dengan bangkit berdiri, mari kita puji Tuhan Allah kita. Biarlah seluruh bumi menyanyikan kuasa kasih-Nya. Kami puji dengan riang. Kami puji dengan riang, Engkau Allah yang besar. Bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Keputusan dan derita, kebimbangan telah lenyap. Sumber suka
yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita yakini bahwa ibadah kita hari ini berlangsung karena pertolongan kepada kita ialah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Salam karunia dan damai sejahtera dari Allah menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. 2 Korintus 5 ayat yang 7 berkata, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke sorga dalam terang. Aku percaya kepada Roh Kudus. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, yang jadi suci di dalamnya. Silakan duduk teman-teman. Ya teman-teman, sebagai seorang yang percaya gitu ya, iman kita kepada Allah seharusnya mendasari setiap aspek dalam kehidupan kita. Saya yakin teman-teman yang ada di sini pasti paham gitu ya tentang ini. Ketika kita bukan hanya sekedar tahu tentang Allah, tapi dengan sungguh-sungguh ya mau menghidupi iman kita tersebut hari lepas hari dalam kehidupan kita. Saat mempersiapkan bahan hari ini gitu ya teman-teman, saya jadi berpikir ulang gitu, saya jadi berpikir kembali. Selama ini tuh saya paham teorinya, tapi apakah saya konsisten gitu ya, tekun mempraktekannya dalam kehidupan saya. Teman-teman pasti udah gak asing lagi nih sama ada satu ayat dari Yakobus 2 ayat yang ke-17 yang berbunyi demikian. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Iya teman-teman, mati, gak ada gunanya. Karena iman itu bukan sekedar konsep yang kita baca, yang kita tahu, tapi ya harusnya mempengaruhi untuk di setiap tindakan nyata kita gitu ya. Yang kita imani, yaitu Tuhan Yesus Kristus, harusnya mewarnai kehidupan kita. Tapi apa iya? Selama ini hati, pikiran, dan perbuatan kita terarah kepada Allah yang kita imani tersebut. Saat ini, mari bersama teman-teman kita mau merenungkan sejenak. Apakah kita sudah sungguh-sungguh berpegang teguh kepada iman kita kepada Allah dalam segala situasi dan dengan tekun serta setia menghidupi iman tersebut. Mari kita angkat sebuah pujian, sudahkah yang terbaik ku berikan. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku, besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya
lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Begitu banyak waktu yang terluang, sedikit ku beri baginya, sebab kurang kasihku pada Yesus. Mungkinkah hancur pula hatinya? Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Sambil musik masih mengalun, saya persilakan teman-teman untuk masuk dalam doa pribadi. Mari datang kepada Yesus, kita mau bawa segala penyesalan dan kesalahan kita. Mari datang kepadanya. Ya Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu. Kami bawa segala perenungan kami, penyesalan kami, hanya di dalam doa ini yang kami bawa dalam nama-Mu saja ya Tuhan. Amin. Mari teman-teman dengan berdiri, kita mau nyatakan kesungguhan hati kita. Kita mau katakan, ku tak mau lebih lama dalam jurang. Tak mau lebih lama dalam jurang, ku panjat dinding yang terjal. Dunia yang kan binasa memerlukan berita kasih Allah yang kekal. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Bagi kita yang telah dengan sungguh-sungguh mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan, Efesus 2 ayat yang ke-8 sampai 9 berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah Damai Kristus besertamu. dan besertamu juga. Mari kita nyatakan salam damai kita ke teman-teman di sebelah kanan dan kiri kita dengan penuh sukacita. Bersukacita selalu. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu. Berikan salam damai, karena
bersukacita ya teman-teman ketika kita boleh diselamatkan, diampuni oleh Tuhan. Dan kita boleh menerima keselamatan itu. Biarlah hidup kita ini boleh dipakai seturut dengan kehendak-Nya. Mari datang kepada Tuhan, kita mau menyatakan kerinduan kita untuk dijadikannya indah. Teman-teman, dengan penuh kesungguhan kita mau nyanyikan pujian ini. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan, untuk mau dipakai oleh-Nya. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Kita mau sama-sama nyanyian pujian ini sekali lagi. Kita mau katakan bahwa kita ingin dijadikannya indah. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Silakan duduk. Mari kita satukan hati di dalam doa, mari kita berdoa. Ya Tuhan yang mengasihi kami sungguh bersukacita jika pada kesempatan hari ini Engkau yang mengundang kami hadir di tempat ini. Dan kiranya Engkau sendiri yang menyempurnakan peribadahan kami dengan Engkau yang memperdengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, mari berkata-kata atas kami, karena kami anak-anak-Mu di tempat ini bersedia untuk mendengarkannya. Dan kiranya Roh Kudus boleh menyusuri akal budi dan pengertian kami, sehingga Tuhan kami bukan hanya paham, tetapi kami boleh menghayatinya dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kami hari lepas hari. Kau juga berkati hamba-Mu yang akan berkata-kata ini, biarlah apa yang ia persiapkan, biarlah apa yang ia katakan semuanya hanya atas seizin Tuhan saja. Di dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Rekan-rekan yang terkasih, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari Ibrani
pasal yang ke-11 ayat 1 sampai 3 dilanjutkan ayat 8 sampai dengan 16. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita terlihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu. Walaupun usianya sudah lewat karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, yang tidak terhitung banyaknya. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Dan kalau sekiranya dalam hal ini itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air sorgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Rekan yang terkasih, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang disebut berbahagia adalah setiap kita yang bukan hanya membacanya tetapi juga melakukannya dalam hidup hari lepas hari. Haleluya. Rekan-rekan sekalian, puji Tuhan kalau kita bisa bertemu kembali di kesempatan minggu hari ini. Nah, bersama-sama sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan, saya mau mengajak kita untuk melihat sebuah film dari video singkat berikut ini. Ya, hanya itu videonya secara singkat. Rekan-rekan yang terkasih, hidup
itu di antara lahir dan mati. Dan ada dua hal yang menarik dalam film singkat ini yang saya mau bagikan ke kita semua. Jadi ada dua pilihan begitu ya. Hidup yang singkat itu seperti games. Kalau tadi itu kan ada gambarnya kayak replay begitu ya. Bisa replay. Jadi ya udah kalau main games itu kan selesai, mati gitu ya, game over, pencet tombol lagi, mulai lagi gitu gamesnya gitu ya. Bisa di replay. Nah, atau hidup itu singkat dan kita nggak bisa replay. Iman Kristen kita mengajarkan yang kedua rekan-rekan, bahwa hidup itu singkat dan nggak bisa di replay, nggak bisa diulang lagi. Meski kalau kita boleh jujur, pengen nggak nge-replay hidup kita? Pengen ya, kalau kita ada button, red button gitu ya, pencet replay lalu semuanya ngulang lagi begitu dari awal. Berharapnya begitu. Sayangnya teman-teman, gak ada itu red button yang kemudian bisa nge-replay semua hidup kita. Next. Berikutnya. Ya teman-teman yang terkasih, kalau begitu hidup beriman ini adalah sebuah alternatif menjalani masa antara. Saya katakan masa antara. Dalam pemahaman terang iman Kristen kita, ada sebuah alternatif pilihan untuk menjalani kehidupan in between ini ya. Hidup dari lahir sampai mati. Ini sebuah realitas yang kita nggak bisa pungkiri. Sebuah realitas yang kita nggak bisa tutup mata. Bahwa hidup kita antara lahir dan mati. Dan alternatif pilihannya adalah hidup beriman. Tapi kan pertanyaan selanjutnya, apa itu hidup beriman? Nah rekan-rekan yang terkasih, teks Alkitab kita slide berikutnya. Teks Alkitab kita ini mengajak kita untuk berjalan-jalan. Memahami makna hidup beriman dan kisah perjalanan kehidupan yang dari seorang yang bernama Abram. Iman memang nampaknya tak berwujud. Tapi meski ia tak berwujud, iman itu seolah memberi kekuatan bagi Abram untuk menjalani kehidupannya, bahwa yang dipercaya itu benar dan yang diharap itu pasti datang. Apa sih yang diharapkan Abram? Nah teman-teman, sebenarnya bacaan kita pagi hari ini bagian dari sebuah bacaan leksionari begitu ya. Nah kalau kita membaca utuh bacaan teks leksionari hari ini, itu sambungannya ada di Kejadian 15 yang menceritakan tentang kegelisahan seorang Abram karena usia sudah lanjut tetapi dia tidak punya keturunan. Dan kemudian dia katakan, Tuhan, masa iya sih Tuhan, ini semua nanti harta bendaku, keturunanku itu turunnya ke Eliezer, seorang hambaku. Masa iya aku tak lagi punya keturunan? Lalu kemudian menariknya Tuhan mengajak dia berjalan-jalan dan memperlihatkan kepadanya bintang di langit dan pasir di laut yang jumlahnya banyak sekali. Dan ini seolah juga mau mengingatkan kita tentang siapa kita. Next, berikutnya. Nah rekan-rekan yang terkasih, pertanyaannya tadi adalah mengingatkan kita akan apa gitu ya. Mengingatkan tentang siapa kita ini, manusia. Tadi Abram diajak jalan-jalan, ngelihat langit, lalu ngelihat laut, dan kemudian dikatakan keturunanmu itu akan banyak begitu. Dan ini juga sekaligus mengingatkan bahwa ya Abram kecil di hadapan Allah. Dan bukan hanya Abram, kita manusia ini adalah juga sebagian kecil dari semesta ini. Kecil banget. Bayangkan aja, jangan bayangkan alam semesta dulu deh. Bayangkan kita di ruangan ini. Kalau mungkin kita ini disuruh hitung volumenya gitu, bisa nggak Ben? Manusia ada volumenya, bisa lah ya Ben? Bisa ya, volumenya manusia kira-kira seorang Kartika Patricia lah, volumenya sekitar gimana volume? Ya 80 gitu misalnya ya. 80 cm, kok cm ya? Ya, ya istilah kata pokoknya luasnya dia sentimeter per kubik begitu ya. Coba bayangkan dengan ruangan ini. Ini udah meter per kubik, kecil, hanya 1/10-nya. Jangan berhenti stop di ruangan ini. Kita bayangkan kemudian pakai teropong yang rada jauh lagi, kita
kehadiran kita dibandingkan gereja Samanhudi. Samanhudi 28, Samanhudi 30. Makin kecil lagi. Disorot lebih jauh lagi Jakarta Pusat, lebih kecil lagi. Disorot lebih jauh lagi DKI Jakarta, lebih kecil lagi. Disorot lebih jauh lagi Pulau Jawa. Nah seterusnya makin setitik dan bahkan mungkin makin tidak kehilangan. Ternyata jalan-jalannya Abram sekaligus mengingatkan kita betapa kita ini kecil. Kita kecil kok. Dan hidup kita seperti film yang tadi kita lihat. Kita lahir dan kita mati, kita nggak bawa apa-apa. Sekarang mungkin apa yang kita kenakan mungkin lebih dari 100.000. Apa yang kita pakai, apa yang kita kenakan mungkin lebih dari 1 juta hari ini. Tetapi nanti ketika Tuhan udah panggil kita pulang, ya seperti tadi film, cuma 1 kali 2 meter saja. Oleh sebab itu dalam realitas ini undangannya adalah hidup beriman. Kepada siapa? Kepada sang pemilik semesta ini. Berikutnya, rekan-rekan yang terkasih, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kita hidup beriman itu? Maka yang pertama kita diajak untuk menjadi atau membayangkan menjadi seorang Abram. Abram yang meninggalkan tanah Ur. Di satu sisi kalau kita belajar sejarah, masanya Abraham ini kan masa nomaden ya, masa berpindah-pindah. Jadi seolah mungkin secara logika akan dikatakan ya wajar orang berpindah-pindah untuk mencari tempat yang lebih baik lagi. Tetapi kalau kita melihatnya secara iman Kristen dan ini ditaruh di Alkitab menjadi sebuah tanda ini adalah ekspresi iman dari para penulisnya, maka dilihatnya ini bukan sekedar mencari hidup. Tetapi ini adalah bagaimana Abraham yang kemudian dia sendiri tidak tahu di tempat yang baru nanti apakah dia akan baik-baik saja. Di tempat yang baru nanti apakah dia akan berjumpa dengan Allah yang sama, dia tidak pernah tahu. Tetapi di dalam ketidaktahuannya itu, dia rela untuk mendengarkan apa yang Tuhan mau. Dia pergi dan ia rela untuk kemudian menjadi orang asing. Menjadi orang asing di masa itu sangat tidak mudah. Kenapa? Ya karena menjadi warga asing adalah menjadi warga kelas 2. Kalau kita lihat teks Alkitab kita di Perjanjian Lama, bahkan warga asing itu harus dikasihani, harus dibela gitu ya. Dia harus diperlakukan sedemikian rupa. Oleh sebab itu Abraham rela untuk menjadi warga kelas kedua, yaitu warga asing. Rekan-rekan yang terkasih, ya nggak apa-apa warga kelas 2. Memang warga kelas 1-nya kan ya yang punya dunia ini. Abraham percaya bahwa hidup ini dijalani dengan tetap, hidup ini ada untuk dijalani dengan tetap berpaut kepada Allah. Dan percaya itu dibarengi dengan sikap ketertundukan. Saudara bayangkan jika Abraham kemudian membangkang. Jika Abraham tuh ngeyel, enggak Tuhan, aku nggak mau pindah, mauku di sini aja Tuhan. Enggak Tuhan, tempat ini lebih menjanjikan. Orangnya baik-baik, orangnya mau berbagi, orangnya mau negur, orangnya mau nyapa. Kalau di sana nanti belum tentu aku ketemu dengan orang yang baik. Kok jadi mirip ya? Kan ini ada beberapa teman dari komisi remaja ya, gitu ya, naik hari ini ke pemuda. Ini nggak sengaja loh ya, Yuril senyum-senyum sama saya, mirip gitu ya. Rekan-rekan yang terkasih, mungkin ada di antara teman-teman remaja mungkin yang juga berpikiran, enggak lah, jangan ke pemuda dulu lah, aku kan masih kicik gitu ya, masih kecil-kecil. Atau aduh enggak lah, di pemuda kayaknya kok serem. Belum tentu di sana pemudanya baik-baik gitu. Enggak, ini dari wajahnya aja udah kelihatan kan? Tuh ada Kore aja sudah senyum-senyum gitu. Aman, tenang, di sini ada Korenya baik. Ci Agnes juga baik, senyum-senyum gitu kan. Jadi
aman itu. Apalagi Cik Sisil yang tadi MC di sini. Wah, pasti teman-teman liturgos di sini, teman-teman pasti akan disapanya. Nah, di koran aja lah. Dipermudah ini nantinya aku jadi warga kelas 2, orang asing. Nggak apa-apa, semuanya dulu juga orang asing. Kita semua di Samanhudi ini juga orang asing ya kan? Semuanya warga kelas 2 kok. Sebab yang warga kelas 1 cuma Tuhan, yang punya gereja Tuhan, ya kan? Nah, rekan-rekan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Abraham tidak tawar-menawar. Bahkan ketika diberitahu bahwa dia juga akan punya anak gitu ya, dia menjadi terkejut dan istrinya tertawa. Gila aja nih punya anak, usia udah seperti ini. Nah, namun dari itu semua, apa pilihan mereka? Pilihan mereka adalah tunduk. Abraham tidak membangkang, tidak bilang enggak, tapi Abraham melakukan apa yang Tuhan suruh. Menariknya, saya mau mengatakan bahwa Abraham memberikan kebebasan dan kemerdekaannya kepada Tuhan. Bebas, merdeka adalah salah satu hak dasar manusia. Dan hak dasar manusia itu diberikan Abram, Tuhan memberikan kepada manusia hak untuk bebas dan merdeka. Tetapi Abram menyerahkan hak bebas dan merdekanya itu kepada Allah. Dan ketika ini diserahkan, Abram membiarkan Allah menuntunnya. Sehingga Abram menemukan kejutan demi kejutan dalam setiap kelokan hidupnya. Punya anak, punya keturunan, lalu kemudian juga harta yang berlimpah dan seterusnya. Ketertundukannya menolong Abram mengasah kepekaan bahwa Tuhan itu dekat, Tuhan menyertainya. Dan inilah kesetiaan itu rekan-rekan. Abraham setia menjalani apa yang ada di depannya. Ia tidak tahu apakah dia akan sampai ke Kanaan atau tidak. Tetapi meski ia tidak melihat Kanaan, imannya melampaui. Ia melihat Kanaan melalui kelahiran Ishak. Berikutnya. Nah, rekan-rekan yang terkasih, next. Tidak ada mana yang lebih dulu harus dilakukan. Mau percaya dulu, atau mau tunduk dulu, atau mau setia dulu. Percaya, tunduk, dan setia, ketiganya tidak bisa dipisah. Saya mau katakan ini seperti sebuah kelindan. Percaya, tunduk, dan setia, berkelindan. Berkelindan itu artinya terkait erat, gak bisa dipisahkan. Gak bisa diambil salah satunya, berkelindan. Nah, rekan-rekan yang terkasih, sekali kita mengatakan aku beriman kepada Tuhan, maka saat itulah kita diundang menjadi percaya kepada Tuhan sang pemilik kehidupan dan tunduk kepadanya. Sebab segala sesuatu akan baik-baik saja kok. Dan di sanalah kita sedang dilatih untuk menjadi orang yang setia. Berikutnya, saudara yang terkasih, hari ini menjadi hari yang sangat spesial buat saya. Karena saya di sini nggak sendiri. Saya bersama dengan teman-teman dari Komisi Remaja. Dan hari ini teman-teman Komisi Remaja, beberapa dari teman-teman Komisi Remaja beribadah bersama dengan teman-teman di Komisi Pemuda. Semoga loh ya ini bukan hanya hari ini saja teman-teman dari Komisi Remaja beribadah di ruangan ini. Semoga Adi, Iman, Kevin, Alvin, and the gang gitu ya, nggak hari ini aja nih beribadah di ruangan ini gitu. Minggu-minggu berikutnya juga boleh beribadah di ruangan ini lagi. Nah, ibadah hari ini juga seolah mengingatkan kita akan makna hidup beriman itu sendiri. Bahwa beriman itu adalah sebuah proses. Sengaja saya menampilkan beberapa foto gitu. Rupanya ini adalah orang-orang yang dikenal sama Samanhudi dan Google gitu ya. Karena begitu saya klik
Komisi Remaja GKI Samanhudi yang muncul ini, gambar-gambar ini begitu ya. Dan geleng-geleng band. Dan kok kebetulan ada maskotnya gitu ya, maskotnya. Ya, saya katakan kenapa hidup beriman itu adalah sebuah proses. Mari teman-teman coba kita lihat, mungkin emang ini kecil gitu ya, fotonya kecil. Cuma saya meyakini di dalam foto ini ada beberapa orang yang sekarang sudah ada di ruangan ini, gitu ya. Sekarang ini sudah ada di ruangan ini. Tapi foto-foto ini menceritakan bahwa ini adalah sebuah perjalanan iman yang mengagumkan. Mungkin tidak pernah ada yang tahu yang ada di dalam foto itu dulu ketika mereka ambil foto, mereka nggak pernah ngebayangin akan ada di ruangan ini. Mungkin dulu teman-teman ini yang ada di dalam foto ini mungkin ketemunya Cistela, Ohoho, Cilidia, guru-guru sekolah minggu. Tuh ya, itu diajar nggak tuh? Ben, Sisil diajar kan? Nah, ketemunya mungkin mereka. Dalam berjalannya waktu pindah zona ke Tunas Remaja. Dalam berjalannya waktu lagi bertumbuh di Komisi Remaja. Mulai dari yang disuruh-suruh, ayolah datang ke remaja, mulai jadi pede datang ke sendiri. Sampai akhirnya enggak, saya di sini saja. Saya merasa Tuhan menuntun saya di Komisi Remaja. Nah, rekan-rekan yang terkasih, seperti halnya Abram. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa hidup beriman itu sebuah proses yang panjang. Oleh sebab itu, hanya dengan keberanian ya kita bisa melangkah. Berani enggak tapi kita melangkah ke zona yang lain? Berani enggak? Atau jangan-jangan kita menjadi ragu? Rekan-rekan yang terkasih, Abram melangkah dengan iman, dengan keyakinan Tuhan ada. Ini juga mengingatkan kita untuk melangkah dalam kehidupan kita hari lepas hari, setiap hari juga adalah zona yang baru bagi kita. Itu pun kita mau diingatkan bahwa setiap hari yang baru Tuhan ada kok. Komunitas yang baru ada kok Tuhan. Tuhan hadir lewat orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan bahkan Tuhan menyediakan kejutan-kejutan di setiap kelokan kehidupan kita. Ketika kita merasa sendiri, entah itu di rumah, entah itu di komisi pemuda kita, entah di manapun itu. Tiba-tiba ada seorang teman yang WhatsApp kita, "Hey, gimana kabarmu?" Rekan-rekan, bukankah itu cara Tuhan untuk menyapa kita? Atau tiba-tiba ada kawan lama yang kemudian ngajakin, "Ketemuan yuk, pengen curhat nih. Gak ada hujan, gak ada angin." Bukankah itu juga cara Tuhan menyapa kita? Ada kejutan di setiap kelokan-kelokan. Atau mungkin kita ngerasa, gak enak di komisi pemuda, saya gak disapa terlebih dahulu. Ya kalau gitu ya kenapa gak kita dulu yang menyapa? Siapa tahu mereka udah lihat kita, tapi serem gitu loh lihat kita. Kayaknya serem nih lihat ini, jadi begitu papasan gitu, udahlah aku nunduk aja karena serem gitu. Ya udah, kalau kita ngerasa dia serem sama kita, ya udah nggak apa-apa, sapa terlebih dahulu. Sebab bukankah gereja kita adalah gereja yang ramah, gereja kita adalah gereja yang gembira. Jadi mestinya wajah yang kita tampilkan juga adalah wajah gembira, bukan hanya nyanyiannya saja yang bersukacitalah selalu dan berwajah gembira, tetapi kita sendiri juga menyatakan kegembiraan itu. Rekan-rekan yang terkasih, oleh sebab itu kita diajak untuk terus tidak hilang semangat. Kita masih manusia, jadi wajar ketika kita melangkah ke zona yang lain, lalu kita juga merasa, aku kok lagi gak on fire ya, aku kok lagi gak semangat ya, kok aku melayani pemuda, kok aku rasanya gak semangat ya. Maka ketika kita dalam proses hidup beriman, kita mendapati diri kita sedang tidak on fire, maka satu yang firman Tuhan mau ingatkan, tenang, kita itu manusia, namanya juga manusia, kadang semangat, kadang enggak. Tapi di dalam situasi ini kita diajak untuk menerima realita ini, dan mari kita katakan kepada Tuhan, Tuhan aku kok enggak semangat ya. Dan ketika kita berani mengatakan Tuhan aku enggak semangat, kita diajak untuk menikmati setiap proses perjalanan ini. Tetap terpaut sama Tuhan.
Tetap lakukan apa yang menjadi bagian kita. Tuhan yang punya cara untuk meneguhkan iman kita. Bahkan Ia membuat kita tertawa. Bukan tertawa untuk merendahkan, tetapi seperti Sarah karena ada kejutan dari Tuhan. Ya seperti lomba maraton. Sekali ada garis start di sana, di depan sana, ada garis finish. Dan kapan garis finish kita? Kita nggak pernah tahu kapan garis finish kita itu tercapai. Sebab garis finish itu adalah ketika Tuhan panggil kita pulang. Dan ketika Tuhan panggil kita pulang, sudahkah siap kita? Seberapa siap kita menerima undangan Tuhan untuk pulang? Atau kita bilang nanti dulu Tuhan. Rekan-rekan yang terkasih, mari kerjakan apa yang menjadi bagian kita di dalam setiap pertandingan iman itu. Berikutnya, hidup beriman yang seperti lari maraton adalah undangan bagi kita untuk menikmati kejutan dari Tuhan dan menemukannya di dalam setiap tikungan kehidupan kita. Syaratnya hanya satu, percaya, tunduk, dan setia. Kiranya anugerah dan cinta Tuhan menolong kita untuk melihat bahwa hidup ini, apapun yang Tuhan percayakan pada kita, mari kita kerjakan semaksimal mungkin. Dan biarlah kita menikmati kejutan demi kejutan dari Tuhan dalam setiap tikungan kehidupan kita. Dan dengan tetap percaya, tunduk, dan setia. Bagi teman-teman dari Komisi Remaja yang mulai hari ini menjadi warga Komisi Pemuda, selamat berada di zona beriman yang baru. Jangan ngerasa, ya jadi junior lagi deh. Dalam perjalanan iman nggak ada yang namanya junior atau senior. Oleh sebab itu jadilah berani dan percayalah bahwa Tuhan nggak hanya ada di Korem, tetapi Tuhan ada di Komisi Pemuda juga. Sebab gerejanya adalah milik Tuhan. Jika di Korem teman-teman bertumbuh, maka di sini pun Tuhan pasti juga akan menumbuhkan kita lewat dengan cara-cara yang kita nggak pernah tahu. Nah, jika ada di dalam pikiran kita, KP nggak enak, yuk coba dulu, jalani dulu. Tuhan Maha Hadir kok. Tuhan ada di ruangan ini. Dan bagi rekan-rekan Komisi Pemuda, mari terimalah saudara-saudara ini. Mereka bukan junior, tetapi mereka adalah rekan seperjalanan kita. Mungkin mereka masih malu-malu, ya namanya juga warga baru gitu ya. Ajaklah mereka untuk pelayanan, yang dari jauh, dari peranan, dari pembangunan juga hadir. Sering-seringlah diajak untuk berpelayanan bersama sehingga tidak merasa asing. Dan kalau masih merasa asing, ingat Tuhan yang punya gereja ini. Dan biarlah kita semuanya berjalan sebagai rekan seperjalanan dalam hidup beriman. Selamat hidup beriman, teruslah berlari, Tuhan ada dan berlari bersama kita. Percayalah, tunduklah, sebab kita sedang dilatih untuk menjadi setia. Amin. Saat teduh bagi kita sekalian. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus,
persekutuan Orang Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Ya teman-teman, untuk doa syafaat kita hari ini, pokok-pokok doa yang akan kita doakan bersama. Yang pertama, kita mau berdoa semoga kita semua boleh menjadi pelaku firman Tuhan hari ini. Lalu kita mau berdoa untuk kesehatan, keluarga, pekerjaan, dan juga pelayanan kita semua di Komisi Pemuda dan juga di gereja kita GKI Samanhudi. Mau berdoa juga untuk bangsa dan negara, baik itu dari kondisi politik, ekonomi maupun sosialnya. Dan tak lupa juga kita mau berdoa untuk pandemi yang masih berlangsung, yang masih kita rasakan, namun juga berdoa agar proses vaksinasi pun juga boleh berjalan dengan baik. Selanjutnya kita juga mau berdoa untuk teman-teman kita yang berulang tahun di dalam minggu ini. Ada Magdalena Elizabeth di tanggal 1 Agustus, di tanggal 4 Agustus ada Kevin Lesmana dan Diana Wangsa, tanggal 5 Agustus ada Dwi Darnita Parera, lalu di hari ini di tanggal 7 Agustus ada Indra Tanuwijaya dan juga Mercy. Doa syafaat akan dibawakan oleh Katika. Rekan-rekan, mari kita satukan hati dalam doa. Ya Tuhan yang mengasihi kami, latihlah kami supaya dalam hidup beriman ini kami boleh tetap percaya kepadamu, kami tunduk dan tetap setia kepadamu. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kami tetap memautkan hati kami kepadamu. Zona baru yang kami masuki tidak menghilangkan rasa percaya kami kepadamu dan ketertundukan kami padamu. Biarlah zona baru menolong kami untuk membuat kami menjadi lebih setia kepadamu. Oleh sebab itu ya Tuhan, di tengah-tengah kerapuhan kami dan di tengah-tengah kelemahan kami, Tuhan yang terus menolong kami, Tuhan yang terus melatih kami, Tuhan yang terus mendampingi kami. Sebab Engkau sungguh Allah yang ada dan maha hadir. Ya Kristus yang maha kasih, saat ini kami juga mau bersama-sama bersatu hati berdoa untuk kesehatan, keluarga, pekerjaan, dan pelayanan di Komisi Pemuda GKI Samanhudi. Kiranya Tuhan yang terus memberkati seluruh aktivitas dan pelayanan kami di Komisi Pemuda GKI Samanhudi ini. Biarlah Tuhan, kami bukan hanya sekedar ada, tetapi kami juga hadir bagi gereja ini. Biarlah kami kaum muda juga boleh memberi warna di gereja ini, sehingga nama Tuhan juga boleh semakin dimuliakan melalui keberadaan GKI Samanhudi di jalan Samanhudi ini. Ya Tuhan yang penuh kasih, saat ini kami juga mau bersama-sama bersatu hati berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, kami tahu dan percaya Engkau hadir di negara dan bangsa ini. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah Engkau yang menuntun para pemimpin negara ini, sehingga para pemimpin negara kami sungguh boleh mengedepankan kepentingan untuk masyarakat banyak. Kami berdoa untuk persiapan pemilu yang akan digelar di tahun 2024 nanti. Jalannya masih panjang, tetapi biarlah Engkau Tuhan yang memberikan kepada setiap warga negara hikmat dan kebijaksanaan, sehingga tidak menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekuasaan. Bapa yang penuh kasih, kami mau berdoa, biarlah gereja ini juga boleh memberi warna di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Saat ini kami juga mau berdoa untuk masa pandemi yang masih terus berlangsung. Tuhan, biarlah masa pandemi ini mengajar kami untuk bukan hanya menjadi orang-orang yang taat kepada prokes, tetapi juga taat kepadamu, bahwa ketika kami menjaga kesehatan kami, maka kami sedang menaati Engkau. Ketika kami sedang memperhatikan asupan-asupan makanan dan minuman yang kami konsumsi, itu juga adalah dalam rangka kami taat kepadamu. Oleh sebab itu ya Tuhan, Engkau yang hadir di dalam masa-masa pandemi ini, yang pasti berpengaruh banyak dalam kehidupan kesehatan, sosial, dan ekonomi.
Oleh sebab itu Tuhan, biarlah di masa pandemi ini kami pun tidak kehilangan iman di dalam Engkau. Dan kami berdoa untuk pemerintah yang menangani penyelesaian, upaya-upaya penyelesaian di masa pandemi ini, Engkau yang terus hadir. Dan juga proses vaksinasi yang boleh berjalan, masih terus berjalan, yang saat ini juga masih terus dilaksanakan. Tuhan, biarlah proses vaksinasi ini boleh mendukung kesehatan dari masyarakat Indonesia pada umumnya. Oleh sebab itu, Engkau yang menjauhkan proses vaksinasi ini dari segala hambatan, dan sekiranya ada orang-orang yang mencoba mencari keuntungan di dalam proses vaksinasi ini, kiranya Tuhan yang menegur, mengingatkan, dan Tuhan pakai kami untuk menjadi kepanjangan tangan-Mu. Saat ini kami juga berdoa untuk saudara kami yang berulang tahun. Kami teringat akan Magdalena Elizabeth, Kevin Lesmana, Diana Wangsa, Dwi Danirta Parera, Indra Tanuwijaya, dan Mercy. Tuhan, kami bersyukur 1 tahun Tuhan sudah tambahkan usia kepada mereka. Biarlah Engkau melimpahkan kepada mereka hikmat dan kebijaksanaan, sehingga di dalam pertambahan usianya mereka boleh semakin melihat karya Tuhan di mana-mana. Mereka juga boleh semakin melihat bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup mereka itu adalah karena kasih dan karya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa dan sembahyang kami yang kami alaskan di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Marilah kita mengungkapkan rasa syukur kita dengan memberikan persembahan kepada Tuhan. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita pada pagi hari ini diambil dari Roma 12 ayat 1 yang demikian bunyinya. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Umat dapat memberikan persembahan dengan cara memasukkan amplop ke kantong persembahan yang ada di depan atau dengan menggunakan QR Code. Sementara persembahan diedahkan, kita nyanyikan lagu PKJ 146 bait 1 dan 3. Mari kita membawa persembahan kita dalam doa. Kalau pada pagi hari ini Tuhan, kami dapat datang berbakti kepadamu, itu karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Kalau pada pagi ini kami boleh dapat datang berbakti dengan tubuh yang sehat, itu juga karena anugerah Tuhan. Dan kalau pada saat ini Tuhan juga memberikan kami pekerjaan dan pendidikan yang baik, itu semua karena anugerah Tuhan. Bahkan
Di saat kami boleh menerima kasih sayang dari keluarga dan orang tua kami yang ada, beserta saudara-saudara dan teman-teman yang ada di lingkungan, itu semua kami imani karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Karena itu Bapa, kalau pada kesempatan ini kami datang kepadamu, kami memberikan persembahan syukur kami. Itu adalah ungkapan dari hati kami yang tulus, di mana kami boleh merasakan kebaikan Tuhan dan sudah selayaknya kami mempersembahkan persembahan ini. Biarlah Tuhan yang memberkati agar persembahan ini boleh berguna bagi peluasan pelayanan kerajaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke teman-teman, hidup beriman itu kita berproses ya. Bagaikan lari maraton yang punya jarak yang panjang, begitu pula proses iman kita. Namun kiranya kita semua boleh tetap punya semangat dan daya juang untuk terus bertahan mencapai garis akhir itu. Ingatlah untuk kita selalu percaya, tunduk, dan juga setia kepada Allah dalam segala situasi. Pertahankan imanmu. Buka mata dan telingamu, coba ingatkan kasih-Nya. Dengarkan suara panggilan-Nya untuk menunaikan tugas-Nya. Walau susah jalanmu, ingat kau tak sendiri. Tuhan yang pegang tanganmu. Pertahankan imanmu, tetapkan langkahmu, pegang teguh firman-Nya. Terus berlari sampai tujuan, hingga kau dapatkan mahkota kemuliaan. Berproses dalam iman mungkin tidak mudah, tapi yakin dan percayalah bahwa Tuhan pasti memampukan kita. Buka mata dan telingamu, coba ingatkan kasih-Nya. Dengarkan suara panggilan-Nya untuk menunaikan tugas-Nya. Walau susah jalanmu, ingat kau tak sendiri. Tuhan yang pegang tanganmu. Pertahankan imanmu, tetapkan langkahmu, pegang teguh firman-Nya. Terus berlari sampai tujuan, hingga kau dapatkan mahkota kemuliaan. Kala imanmu mulai goyah, Yesus selalu di sampingmu. Kala hidupmu tak menentu, Dia besertamu. Berilah hidupmu untuk dipakainya, jadi bejana untuk kemuliaan. Dan ingat selalu pertahankan imanmu, tetapkan langkahmu, pegang teguh firman-Nya. Terus berlari sampai tujuan, hingga kau dapatkan mahkota kemuliaan. Rekan-rekan yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami merahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Mari kita menerima berkat Tuhan. Kini pulanglah dalam damai sejahtera dan menerima berkat Tuhan.
Tuhan memberkati kita dan melindungi kita, Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Silakan duduk dan bersaat teduh. Ya, selamat hari Minggu teman-teman. Ibadah kita sudah selesai. Tapi jangan kemana-mana dulu teman-teman, karena setelah ibadah ini kita punya acara yang menarik nih. Jadi setelah ibadah ini kita mau makan-makan dulu, ditraktir makan-makan sama Kakak Wahyu yang di belakang. Jadi teman-teman nanti kita makan dulu, lalu kita ada bermain bersama gitu ya. Kalau tadi Katika bilang gereja kita gereja yang bahagia gitu ya, makanya kita main-main aja. Ini bawa koper ke pemuda, mungkin ini saya lagi ngomongin teman-teman semua gitu ya, ada dari teman-teman dari Komisi Remaja dan juga Peranan. Sekalian mau ngucapin selamat datang buat teman-teman semua di Komisi Pemuda. Oke, yang tepuk tangan ini yang udah tua-tua ya. Selamat datang, jadi yang masih remaja dan peranan nih kayak, oh ya terima kasih. Teman-teman tadi saya tuh dapat banyak catatan sih sebenarnya, ternyata banyak juga ya di sini yang baru. Saya mau menyapa di sini ada Devi. Halo Kak Devi, ada yang boleh Halo Kak Devi, ini biasa di umum ya, ini baru pertama kali datang ke Komisi Pemuda. Selamat datang, selamat bergabung beribadah bersama kami di sini. Selain itu juga ada teman-teman nih dari Peranan dan Komisi Remaja, karena banyak banget, ada sekitar listnya tuh 5.000-an gitu. Jadi saya mohon maaf, saya mungkin nggak baca satu-satu, tapi saya tahu lah muka-mukanya nih yang angkatan 2000-an gitu, yang selevel sama saya kan, yang seangkatan, kita 1 tahun lahir, kebayang lah mana ini muka-mukanya. Selamat datang ya teman-teman semua di sini. Minggu depan jangan lupa datang lagi. Mungkin kita kayak nostalgia dulu di Komisi Remaja, tapi kita beda ruangan aja di sini. Selamat datang ya semuanya. Nah, selanjutnya, minggu depan nih, karena minggu depan harus pada datang lagi, saya mau info kita punya kebaktian di jam yang sama, 9.30 di ruangan ini, dengan tema Hidup Cerdik dan Bijaksana. Dibawakan oleh Pendeta Maria Sindu, dengan pelayannya, penatuannya akan dilayani oleh Penatua Indajani, liturgosnya ada Ci Meliani yang di belakang, hai Ci Meliani. Lalu ada pemusiknya ada Daniela Tasya, song leadernya Ripka dan Kowirawan, multimedia Yogi dan publikasinya Kak Erna. Selamat persiapan ya teman-teman yang akan melayani minggu depan. Kita juga mengucapkan terima kasih untuk pelayan hari ini, ibadah kita hari ini ada Katika. Terima kasih untuk firman yang dibawakan hari ini. Kok ketawa sih? Emang lucu ya Katika ya, emang pembawaannya ceria sekali. Penatua di hari ini dilayani oleh Penatua Indra, terima kasih Pak Indra. Liturgos ada saya sendiri, pemusik kita ada Koko Hansel yang luar biasa sekali. Lalu ada Ben dan Stefani sebagai song leader. Kenapa heboh sekali ya yang di sana ya, bertepuk tangan. Multimedia kita Wahyu di belakang, publikasi Trudy.
dan Asyir hari ini yang menyambut kita semua ada Ko Hendrik, Kak Arisa, dan juga Cimeliani. Terima kasih teman-teman untuk pelayanannya hari ini ya. Oke, nah selanjutnya, happy birthday untuk teman-teman yang berulang tahun minggu ini. Nah, ada tadi Magdalena, Kevin, Diana Wangsa, Dwi Darnita, Ko Indra ini, dan Cimersi. Ada yang hadir hari ini? Luar biasa, kalau gitu kita boleh yuk, kita nyanyiin sama-sama untuk cuma Cimersi doang ya yang datang ya? Oke, teman-teman orangnya ada di belakang, boleh sambil kita ucapkan selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan telah pimpin langkahmu. Padamu Mercy, selamat ulang tahun. Oke, selamat ulang tahun Cimersi. Mungkin teman-teman dari Komisi Remaja atau Perana dari ulang tahun juga gak? Siapa? Oh ada ya? Oh. Kayaknya Alvin setiap minggu ya ulang tahun ya. Adakah yang ulang tahun juga? Ya mungkin ada, jawab dalam hati aja teman-teman. Nanti disalamin ya, diucapin kalau ada yang tahu. Oke, selanjutnya nah teman-teman Komisi Pemuda juga mencari kalian-kalian ini untuk bergabung di care group kita. Jadi bagi teman-teman yang mau tahu lebih jauh mungkin Samuel ada hadirkah hari ini? Oh nggak ada, oke. Samuel nggak ada, tapi nanti teman-teman boleh kontak ke Kakak Sam. Sebentar dong, mundur dulu. Halo, ya udah. Nanti kita ada bisa kontak ini. Oh ini scan barcode-nya. Oh luar biasa, canggih sekali. Jadi kalau tadi ada kontaknya Ko Samuel gitu ya, tapi ini boleh juga di scan barcode untuk gabung ke care group-nya di Pemuda. Mungkin kalau kayak di teman-teman di Remaja dan Peranan kan juga punya ya kelompok kecil, di Pemuda juga ada, jadi nanti kita boleh bergabung di sini. Begitu saja, apakah ada pengumuman lainnya dari teman-teman pengurus mungkin? Kakak Wahyu di belakang. Sini aja ya. Oh iya boleh. Ya, selamat siang semuanya. Nanti kan ada makan-makan nih yang mau ikut acara apa namanya? Oper ya. Bentar dulu. Jadi berembun. Jadi nanti kita ada makan-makan dulu jam 11-an. Sebenarnya nggak jam 11-an sih. Nunggu ruang ibadah selesai, ibadah di bawah selesai, kita bisa makan-makan di aula ya teman-teman. Nanti makanannya udah disediain, kalian gak usah beli. Ada kok makanannya, gratis. Terus ya udah habis makan, kita mulai jam 11:30. Balik lagi ke ruang Yerusalem. Gitu teman-teman. Ada yang mau ditanyain? Di sini ada yang dari Peranan nggak ya? Oh ada, satu ya. Siapa namanya? Oh Immanuel. Thank you Immanuel udah datang dari Peranan. Oke, dari Remaja sih banyak sih ya. Ya udah, itu aja. Sekian pengumumannya. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu teman-teman.